Tahun 2015, Taufik duduk termenung di bangku kayu kecil di depan warungnya. Udara pagi di Pasar Senen, Jakarta yang biasanya ramai terasa lebih lenggang. Nasi uduk di panci besar masih utuh dan hanya ada 2 bungkus yang terjual. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi, hampir menjelang siang. Di depannya, si istri sedang sibuk membereskan meja yang sama sekali pun belum disentuh pembeli. Wajahnya mencoba terlihat tenang, tapi sesekali meliriknya dengan pandangan khawatir. Mau sampai kapan begini? Nasi sisa terus. Kalau begini terus aku bisa bangkrut. Siti menghentikan pekerjaannya sejenak dan duduk di sebelah Taufik. Ia menepuk bahu suaminya dengan lembut. Sabar mas, mungkin Tuhan belum kasih rezeki lebih. Kita coba cari cara lain dulu, jangan menyerah. Taufik hanya menghela nafas. Aku sudah segala cara, kasih diskon lah, bikin menu baru lah, yang ada malah rugi kita. Percakapan mereka terhenti sejenak ketika Darno, teman lama Taufik, datang dan dia duduk di bangku kecil di depan Taufik. Ia melirik ke arah panci besar yang masih penuh nasi. Wah, ini sih harus cara biar laris. Aku punya solusi kalau kamu mau dengar. Taufik mengerutkan keningnya. Solusi? Maksudmu apa no? Darno mencodongkan tubuhnya. Suaranya lebih pelan seperti berbisik. Ada cara supaya warung kamu ramai lagi. Aku kenal orang yang bisa bantu kamu, yaitu dukun penglaris. Lokasinya di pinggiran Jakarta. Dulu juga pernah coba waktu daganganku sepi. Siti yang mendengar itu langsung menyela. Astagfirullah no, maksudmu pakai cara gak benar? Siti, jangan salah paham dulu. Ini kan cuma usaha. Kamu pikir orang-orang sukses itu gak ada yang pakai cara begini apa? Darno tertawa kecil. Gak ada masalahnya, dicoba dulu. Kalau minat, kasih tahu aku akan langsung antar ke tempatnya. Lanjut. Darno dan Taufik terdiam. Pikirannya berkecambuk. Ia tahu apa yang Darno katakan terdengar salah, tapi memang kegelisahannya membuat ia tergoda. Bagaimana jika itu benar-benar bisa menyelamatkan warungnya? Siti menggenggam tangan Taufik. Matanya memancarkan kekhawatiran. Mas, jangan tergoda. Rezeki itu datangnya dari Allah. Gak perlu pakai cara seperti itu. Taufik hanya mengangguk pelan, tapi dalam hatinya muncul benih keraguan. Sudah mulai tumbuh di sisi lain. Langkah Taufik terasa berat saat ia mengikuti Darno menuju rumah Pak Jarot, seorang dukun penglaris spesial yang terkenal di kalangan pedagang. Rumah itu terletak di ujung sebuah gang sempit di daerah pinggiran Jakarta. Bangunannya kecil dengan dinding bambu, tapi suasananya di sekitarnya terasa mencekam. Aroma dupa yang menyengat tercium bahkan sebelum mereka masuk. Darno mengetuk pintu kayu yang udah usang. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya dengan rambut putih yang panjang dan wajah penuh kerut membuka pintu. Pak Jarot menatap Taufik dengan mata tajam. Masuklah. Aku sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Taufik ragu sejenak, tetapi Darno menepuk bahunya. Masuk saja, Fik. Gak usah takut. Taufik melangkah masuk ke dalam ruangan yang remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa lilin di sudut ruangan. Dupa menyala di atas meja kecil yang di sampingnya ada berbagai benda aneh. Patung-patung kecil, botol kaca berisi cairan berwarna gelap, dan beberapa kembang 7 rupa yang mengerikan. Pak Jarot yang di tangannya perlahan mengeluarkan sebuah mangkok batu. Kalau kamu mau laris, kamu juga harus siap menanggung resikonya. Tiap malam Jumat Kliwon, bubur merah putih, kembang 7 rupa, dan dupa sesaji ini setiap malam Jumat harus diletakkan di dapur tempat kamu masak. Jangan lupa, kalau kamu lupa resikonya besar. Resiko besar? Maksudnya bagaimana, Mbah? Pak
Pak Jarot menghela napas panjang. Wajahnya serius. Makhluk yang membantumu akan marah. Kamu akan hilang lebih dari yang kamu dapatkan. Taufik berpikir sejenak. Baiklah, aku akan menanggungnya. Kemudian Taufik menerima kain dengan tangan gemetar. Pak Jarot kemudian meminta Taufik duduk bersila di lantai. Ritual dimulai. Pak Jarot membaca mantra dalam bahasa yang tidak mengerti Taufik. Suara lelaki tua itu menggema di ruangan dan datang dari arah tiba-tiba suhu ruangan terasa turun drastis. Angin dingin berembus meskipun semua pintu dan jendela tertutup rapat. Setelah sekitar setengah jam, Pak Jarot pun menghentikan mantranya. Ia membuka mata lalu menatap Taufik. Ritual sudah selesai, besok warungmu akan ramai. Tapi ingat, jangan pernah mengabaikan sesaji itu. Taufik mengangguk. Taufik yang dimana saat pulang dari rumah Pak Jarot, perasaannya yang khawatir akan mengubah hidupnya. Suatu pagi hari itu Taufik hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Warungnya yang dulu sepi, kini dipenuhi pelanggan. Orang-orang berbaris rapi di depan warung menunggu giliran untuk membeli nasi uduknya. Bahkan sebelum jam 7 pagi, nasi di panci besar sudah hampir habis. Taufik berdiri di depan meja sibuk melayani pembeli. Keringat membasahi wajahnya, tapi ia tersenyum lebar. Terima kasih Pak, silakan. Selamat makan ya Pak. Taufik sampai kewalahan masak nasi terus-menerus. Taufik tertawa kecil sambil mengusap peluh di dahinya. Bu Siti pun sampai kelelahan melayani pembeli. Tapi ini artinya usaha kita berhasil. Doa kita terkabul. Namun Siti tidak senang. Ia menggigit bibirnya, seakan ragu untuk mengungkapkannya. Tapi Mas, kenapa rasanya warung ini jadi aneh? Aku sering merasa ada yang memerhatikan dari pojok dapur itu. Tuh, seperti ada sosok seseorang. Sudahlah Bu, yang penting warung kita semakin ramai. Banyak pelanggan tetap yang tiba-tiba muncul, mengaku berasal dari tempat yang jauh. Ada yang datang dari Bekasi, ada pula yang datang dari Tangerang, hanya untuk mencicipi nasi uduknya. Namun, keanehan mulai terasa. Beberapa pelanggan terutama yang baru pertama kali datang sering mengeluhkan rasa mual atau pusing setelah makan di warung Taufik. Pak Taufik, nasi uduk sampean enak banget. Tapi kenapa saya selalu pusing tiap habis makan di sini ya? Iya, saya juga Pak. Kadang rasanya mual, tapi entah kenapa tetap pengen balik lagi gitu. Taufik hanya tersenyum canggung. Mungkin kebanyakan sambalnya kali Pak. Lain kali saya buatkan yang lebih ringan ya. Namun dalam hati Taufik mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengingatkan peringatan Pak Jarot, makhluk yang membantumu. Malam itu setelah tutup, duduk termenung di meja makan. Siti mendekatinya membawa secangkir teh hangat. Mas, aku takut. Pelanggan sih emang ramai, tapi hal yang mengganjal di hati ini bukan keberhasilan yang wajar. Mas Taufik tidak menjawab, tapi hanya mengangguk pelan. Di luar, angin malam berembus dingin membuat lampu dapur berkelap-kelip. Sepertinya keberhasilan yang mereka nikmati tidak datang tanpa konsekuensi. Sementara itu, warung Taufik terus ramai seperti biasa. Kesibukan di pagi hari hingga sore hari membuat semua orang yang bekerja di sana sibuk tanpa henti. Namun keanehan mulai terasa, terutama bagi Udin, karyawan yang membantu bersih-bersih di sana. Saat malam hari, Udin melihat sosok bayangan hitam di pojokan. Tetapi tubuh Udin yang membeku, tangannya yang memegang sapu mulai gemetar. Ia mengumpulkan keberanian untuk mendekati pojok itu. Tetapi sebelum ia bisa melangkah lebih dekat, bayangan tersebut menghilang begitu saja. Keesokan paginya, Udin langsung melaporkan kejadian itu pada Taufik. Taufik, tadi malam saya lihat ada orang duduk di pojok warung, tapi pas saya dekati hilang. Taufik yang sedang mengaduk nasi di panci besar mengerutkan dahi. Ia mencoba bersikap tenang meski hatinya mulai gelisah. Ah, mungkin cuman perasaanmu, jangan banyak omong, kerja saja.
Udin ingin membantah, tapi ia ingat wajah Taufik yang tampak serius. Ia pun hanya mengangguk, meskipun rasa takut masih menyelimuti dirinya. Namun, kejadian itu bukanlah satu-satunya dalam beberapa malam berikutnya. Suara-suara aneh mulai terdengar di dapur. Kadang terdengar seperti langkah kaki berat, kadang terdengar seperti seorang menghela napas panjang. Siti juga merasakan hal yang sama saat ia bangun di dini hari untuk menyiapkan bumbu. Ia sering mendengarkan bisikan sama-sama dari arah pojok dapurnya. Suaranya seperti memanggilnya, namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Pada suatu malam, ketika si Bu Siti memeriksa nasi yang sedang dikukus, ia mendengar suara tawa kecil di belakangnya, disertai angin malam yang sangat dingin. Aneh. Di dapurku aku takut ada sesuatu di sini. Jangan terlalu dipikirkan, Bu. Kita banyak kerja. Mungkin kamu lelah. Jangan sampai ini mengganggu rezeki kita. Namun di dalam hati Taufik, ia tahu ada sesuatu yang mulai tidak beres. Peringatan Pak Jarod kembali teringat. Makhluk yang membantumu tidak hanya bekerja, tapi juga mengawasi. Taufik berusaha menenangkan, tetapi perasaan gelisahnya semakin sulit ia abaikan. Di lain waktu, Taufik sibuk menghitung pemasukan dari warung yang membeludak. Hari itulah malam Jumat Kliwon, malam yang seharusnya ia habiskan untuk menyiapkan sesaji di pojok dapur. Namun Taufik kelelahan dan kesibukannya membuatnya ia yakin satu malam tanpa sesaji tidak akan menjadi masalah besar. Keesokan harinya, pagi itu seperti biasa, warung Taufik tetap ramai, bahkan lebih ramai dari biasanya. Taufik merasa lega, menganggap bahwa lupa memberikan sesaji tidak berpengaruh. Namun suasananya di rumahnya berubah drastis. Siti mulai merasakan hal aneh. Sejak dini hari saat ia pergi ke dapur untuk memanaskan nasi, ia melihat bayangan hitam berdiri di pojok dapur. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi matanya merah merona, menatap langsung ke arah Siti. Pun membeku di tempat, ingin berteriak, tetapi suaranya seakan hilang. Setelah bayangan itu menghilang, dengan tubuh gemetar, Siti kembali ke kamar dan membangunkan Taufik. Mas, bangun. Mas Taufik pun bangun dan mengerutkan dahi, mencoba bersikap tenang, meski dadanya mulai berdebar. Kamu jangan takut, ini pasti cuma imajinasimu saja. Mungkin kamu terlalu capek. Namun Siti tahu apa yang dilihatnya nyata saat sedang memasak. Di pagi hari, Siti mengalami kejadian aneh lainnya. Nasi yang biasanya matang sempurna tiba-tiba menghitam di tengah proses memasak. Aroma gosong menyebar di dapur, membuat Siti panik. Mas, nasinya gosong, padahal baru saja aku masukkan ke kukusan loh. Taufik berlari ke dapur dan melihat nasi di kuali sudah hangus, meski apinya kecil. Ia tertegun, hatinya mulai gelisah. Apa ini karena aku lupa memberikan sesaji tadi malam ya? Pikirnya. Sementara itu malamnya, anak Taufik, Adi yang baru berusia 6 tahun, tiba-tiba terbangun di tengah malam sambil menangis histeris. Ayah, ibu, ada orang besar di kamarku. Dia duduk di pojok, tapi mukanya gak ada. Siti langsung memeluk Adi, berusaha menenangkannya sementara. Taufik berdiri terpaku, tubuhnya terasa dingin mendengar pengakuan anaknya. Mas, aku gak tahan lagi, ini sudah terlalu aneh. Kamu harus melakukan sesuatu. Taufik hanya diam. Ia tahu apa penyebab semua ini. Kesalahan fatalnya melupakan ritual sesaji mulai menunjukkan akibatnya. Kini ia tidak hanya harus menghadapi teror di warung, tetapi juga ancaman yang semakin nyata di rumahnya sendiri. Singkat cerita, sudah seminggu sejak kejadian aneh pertama dan perasaan cemas yang mengganggu Taufik semakin tak tertahankan. Penampakan dan suara-suara aneh semakin sering terjadi, baik di warung maupun di rumah. Namun yang paling mengganggu adalah sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat yang mulai terlihat setiap kali Taufik atau Siti melangkah ke ruangan yang gelap. Pada suatu malam setelah warung tutup dan suasana menjadi sepi,
Taufik sedang merapikan meja di depan warung. Begitu ia menoleh ke dalam, ia melihat bayangan samar di dapur. Sosok itu mengenakan pakaian putih lusuh dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Kaget, dan sebelum mendekat, sosok itu menghilang, meninggalkan rasa dingin yang menusuk tubuh Pak Taufik. Keesokan harinya, saat Taufik sedang sibuk menyiapkan dagangannya, Udin, karyawan yang sudah beberapa bulan bekerja padanya, datang dengan wajah pucat. "Bang, aku nggak kuat lagi kerja di sini, Bang. Tiap malam aku dengar suara orang yang menangis di dapur. Aku udah gak bisa tidur, Bang." Taufik melihat Udin dengan tajam. Udin nampak sangat ketakutan. Bahkan tangannya gemetar saat ia memegang ember. "Kamu mau kabur habis ini? Warung mau siapa yang jaga, ha?" Udin hanya mengangguk pelan, matanya masih terbelalak. "Maaf, Bang, aku kagak bisa tahan lagi." Bang Taufik menatap Udin dengan kesal, tetapi dalam hatinya ia merasa bingung. Teror yang dimulai dirasakannya juga semakin kuat. Ia tak bisa memaksakan Udin untuk tetap tinggal di tengah kondisi seperti ini. Beberapa malam setelah itu, Taufik merasa bahwa ada sesuatu yang terus mengawasinya. Setiap kali ia terbalik, seolah ada mata yang menatapnya, meskipun tak ada siapapun. Di sekitarnya rasa ada yang mengendap-endap di belakangnya. Setiap pergerakan tubuhnya terasa berat, kelelahan yang luar biasa, meskipun ia baru saja tidur, bahkan saat ia sedang makan malam. Rasa lelah itu datang begitu saja, seperti ada sesuatu yang menyedot tenaga hidupnya. "Mas, kenapa kamu kelihatan lelah banget? Kamu gak tidur yang cukup ya?" "Aku gak tahu, Bu. Rasanya tubuh ini lelah terus, seperti gak ada energi." Malam itu saat Taufik menutup warung dan kembali ke rumah, Siti mengingatkan, "Mas, aku lihat lagi sosok wanita itu, Mas. Tadi di ruang tengah, dia cuman diam saja, tapi matanya sangat tajam seperti mengawasi kita." Taufik menatap Siti, wajahnya pucat. Ia tahu semuanya berhubungan dengan kesalahannya, melupakan sesaji malam itu. Rasa takut mulai menggerogoti dirinya, dan semakin lama semakin sulit untuk mengabaikannya. Ketika mereka hendak tidur, terdengar suara langkah kaki di atas, seperti seseorang yang sedang berjalan dengan langkah berat. Siti dan Taufik terdiam, saling bertatap-tatapan, dan pelan-pelan bangkit dari tempat tidur. Mereka berdua berjalan pelan ke arah sumber suara. Hati mereka berdebar-debar. Di ruang tamu mereka terperangah saat melihat sosok wanita berambut panjang itu berdiri di ujung ruangan, memandang ke arah mereka dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat, bibirnya tertarik dalam senyuman lebar yang menyeramkan itu. "Mas, itu dia sosok itu." Taufik terdiam, tubuhnya membeku. Ia tahu adalah akibat kelalaiannya. Makhluk itu tidak hanya mengawasi warungnya, tetapi sekarang sudah datang ke rumah mereka, menuntut sesuatu dengan suara gemetar. Taufik berbisik, "Bu, kita harus segera mencari cara untuk menghentikan ini, Bu." Tetapi Siti hanya menatap penuh dengan ketakutan. Tak tahu harus berbuat apa. Teror ini bukan hanya menyerang tubuh mereka, tetapi juga menyerang jantung kehidupan mereka. Ini semua terasa terlambat setelah teror yang semakin memuncak. Taufik yang segera datang ke rumah Pak Ustadz. Tenang, dengan penuh wibawa, Pak Ustadz membuka pintu. "Ada apa malam-malam begini datang ke sini?" "Ustadz, saya butuh bantuan, Ustadz. Ada sesuatu yang tidak beres di warung dan rumah saya." Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana. Taufik menceritakan semua kejadian sejak ia menjalani ritual penglaris, bahkan mengakui kesalahannya karena terdesak kebutuhan ekonomi. "Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana, Ustadz. Sosok itu ada di mana-mana, di warungku, di rumah, bahkan anak saya sekarang jadi sering mimpi buruk." Selesai bercerita, Pak Rohman menarik napas panjang. "Taufik, penglaris ini seperti hanya membawa kesengsaraan kamu dan keluarga kamu. Yang kamu dapatkan dari jalan ini seperti tidak akan bertahan lama, dan akan menjadi beban untukmu dan keluargamu." "Tapi Pak, kalau saya berhenti, warung saya pasti bangkrut."
Tapi Pak, kalau saya nanti warung saya pasti bangkrut. Dagangan saya baru ramai setelah menjalani ritual itu. Rezeki yang berkah tidak datang dari jalan yang salah. Kamu harus percaya sama Allah akan memberikan jalan jika kamu benar-benar berdoa. Kita akan menjalani ruqyah untuk membersihkan dirimu dari pengaruh buruk ini. Setelah itu kamu harus memohon ampunan kepada Allah dan memperbaiki cara mencari rezeki. Semua sesaji dan benda-benda yang berkaitan dengan perjanjianmu harus dihancurkan atau dibuang. Ruqyah itu bagaimana, Pak? Ruqyah adalah cara penyembuhan yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengembalikan keseimbangan spiritual. Tapi ingat, proses ini bisa jadi tidak mudah. Kamu mungkin akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Ruangannya ditutup rapat, lampu di ruang tamu berkedip-kedip dan bau anyir memenuhi udara. Dari sudut ruangan, terdengar suara tawa pelan disusul oleh sosok wanita berambut panjang muncul perlahan. Matanya hitam legam dan senyumannya penuh kebencian. "Mas, itu apa mas? Aku takut mas." "Tenang bu, tetaplah di sana bersama anak. Jangan bergerak." Wanita itu melangkah mendekat, tatapannya tajam ke arah Taufik. Suara berat keluar dari mulutnya. "Berani sekali kau ingin memutus perjanjian ini. Kau memanggilku, kau yang memintaku Taufik." Taufik menjawab tenang, "Aku tidak ingin ini lagi. Aku ingin hidup damai bersama keluargaku. Pergi kau dari hidupku. Pergi tidak semudah itu. Aku sudah memberimu apa yang kau minta. Sekarang aku ingin bayaranmu. Dengan nama Allah yang Maha Besar, aku perintahkan kau untuk meninggalkan tempat ini. Perjanjianmu dengan manusia ini batal," kata Pak Rohman dengan tegas. Wanita itu menjerit keras, membuat kaca jendela bergetar. Ia melayang di udara, mengitari ruangan, mencoba mendekati Taufik. Namun Pak Rohman terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, menciptakan penghalang yang tidak bisa ia tembus. "Aku tidak peduli lagi dengan semua uang dan kesuksesan itu. Ambil saja semuanya, tapi tinggalkan keluargaku." Suara jeritan yang merasakan kesakitan yang luar biasa, dan akhirnya sosok itu pun menghilang selamanya. Siti mendekati Taufik, memeluknya erat. Air mata mereka tercampur membawa kelegaan sekaligus rasa syukur. Kini mereka tahu bahwa kedamaian sejati hanya bisa didapatkan dengan cara yang benar. Pelajaran yang dapat diambil adalah tetap bersyukur dan berdoa apapun keadaan kita. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk pencet like, komen, share, dan subscribe-nya. Semoga kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara yang halal. Saya minta maaf jika salah kata dari saya dan belibet saat membacakan teks. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.